Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali bisa memulai hari baru kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kembali kita akan menikmati Maidatur Rahman, hidangan Allah yang dihadiri oleh malaikatnya dalam majelis ilmu ini. Kita selalu berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab kita layak mendapatkan ridhonya, dan wabil khusus kita berharap pula layak bisa menemani khairu khalqillah al-habib al-mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannatil firdaus, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada pertemuan pertama di bulan September ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu fikih dalam bab ibadah, khususnya bab yang kedua dalam fikih ibadah, yaitu terkait dengan ibadah sholat. Dan hari ini kita akan memasuki pembahasan kedua di dalam praktek sholat, yaitu terkait dengan tata cara melaksanakan ibadah sholat, setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat sholat ya. Jadi kalau syarat-syarat sholat itu Pak kita lakukan sebelum sholat, nah maka setelah syaratnya dipastikan terpenuhi, baru kita bicara bagaimana sholat itu dilakukan. Dan secara umum jemaah sekalian, seperti yang sudah kita maklumi, tata cara sholat itu ujung dan pangkal dan ujungnya ya, A sampai Z-nya itu seperti yang disebutkan dalam definisi sholat, af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ya, jadi serangkaian perbuatan dan bacaan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam ya. Nah, namun jemaah sekalian, suatu hal yang tidak bisa kita ingkari Pak, bahwa tata cara sholat itu sendiri di tengah umat Islam rupanya variannya cukup banyak, walaupun banyak juga titik temunya ya. Dan juga sesuatu yang harus kita sadari Pak, bahwa tentunya contoh sholat kita itu benar atau tidak ya pada dasarnya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengikuti Al-Quran misalnya Pak, Al-Quran tidak secara detail menjelaskan tata cara sholat ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, sholat dimulai dari takbir sampai salam Pak, tidak ada keterangannya dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran hanya menjelaskan keterangan tentang pokok-pokoknya saja. Misalnya Allah berfirman, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Atau misalnya Allah berfirman, irka'u wasjudu, rukulah dan sujudlah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas Pak, ada nggak perintah baca Al-Fatihah dalam sholat? Ada nggak bacaan tahiyat? Ada nggak bacaan tasbih dalam ruku dan sujud? Nggak ada dalam Al-Quran. Ada sih bacaan tasbih Pak, tapi bukan dalam bentuk bacaan, dalam bentuk perintah. Fasabbih bismi rabbikal, atau misalnya fasabbih bismi rabbikal a'la. Nah, tapi tidak ada keterangan di dalam ayat itu bacalah tasbih ini di dalam sujud atau rukuk misalnya gitu ya. Keterangannya kita temukan di mana? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maka kalau ada seorang muslim Pak, dia mendirikan sholat nggak pakai hadis, saya nggak tahu sholatnya gimana Pak. Artinya dia pasti nggak bisa sholat. Tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, ketika kita kemudian mau melaksanakan sholat
dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi perintahkan, sallu kama raaitumuni usolli, dirikanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, saya tanya nih Pak, ada nggak yang hadir di sini pernah melihat Nabi salat? Enggak juga kan? Nah, ini juga jadi masalah Pak. Nabi perintahkan kita sholat dengan cara melihat beliau bagaimana sholat, tapi kita tidak pernah bisa melihat atau tidak pernah ada yang melihat Rasulullah bagaimana sholat. Maka ya disinilah pentingnya pernyataan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, di mana beliau mengatakan laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad atau mata rantai periwayatan beragama dari para ulama sampai ke Rasulullah, maka setiap orang akan bisa mengklaim ya dengan apa yang dia kehendaki. Jadi artinya jemaah sekalian, ketika kita bicara tentang bagaimana saya bisa sholat seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya jalannya adalah lewat sarananya, yaitu rantai sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW dari para ulama. Nah, para ulama yang kemudian menjadi penyambung antara kita dengan Rasulullah ini dalam masalah-masalah fikih kemudian dikenal dengan nama mazhab. Ya, dikenal dengan nama mazhab. Jadi kalau ada orang Pak misalnya mengatakan aku tidak bermazhab dengan mazhab apapun dalam masalah fikih, sesungguhnya dia sadar atau tidak sadar sedang mendirikan mazhab baru. Ya mazhab dirinya sendiri. Atau misalnya kita nggak usah ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ikut si fulan saja, misalnya ulama-ulama kontemporer. Ya sesungguhnya kita mengikuti madhab dia sebenarnya Pak. Ya, makanya ada satu buku yang terkenal Pak, yang sebenarnya di satu sisi juhdun masykur, ya satu sisi kita berterima kasih kepada penulisnya karena berusaha payah untuk bisa menjelaskan tata cara sholat Rasulullah. Tapi ada pandangan-pandangan ekstrim tentang orang-orang yang mengikutinya Pak, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menulis buku judulnya Pak Sifatu Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ka'annaka Tarahu. Ya, tata cara sholat Rasulullah SAW seakan-akan engkau melihat beliau sholat. Pernah dengar buku ini Pak? Buku tentang sifat sholat Nabi karya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Terkenal nih buku ini Pak. Ya, saya bukan berarti mengingkari beliau dan mengingkari keilmuannya Pak. Yang jadi masalah adalah pengikutnya yang kadang menganggap apa yang ada dalam buku itu lapak sholatnya Rasulullah SAW dan di luarnya bukan sholat Rasulullah SAW. Nah ini yang jadi masalah. Karena kalau kita mau fair Pak, sebenarnya judulnya mestinya begini: tata cara sholat Rasulullah SAW seperti engkau melihat Rasulullah sholat menurut Syekh Al-Albani yang menulis buku itu. Ya, karena rupanya ada juga sebagian ulama kontemporer menulis buku yang sama Pak, tata cara sholat Rasulullah, misalnya seperti Mufti Arab Saudi Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya, Syekh Abdul Aziz bin Bas juga nulis Pak buku judulnya Sifat Sholat Nabi SAW. Tapi kalau kita bandingkan antara dua kitab ini Pak, rupanya ada beberapa amalan yang beda. Di antaranya bahkan saling membid'ahkan. Ya, misalnya Syekh Al-Albani menganggap bersedekap ketika i'tidal itu bid'ah, tapi Syekh bin Bas mengatakan itu tidak bid'ah. Padahal dua-duanya mengklaim sebagai tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi saya pribadi malah melihat ya daripada kita menisbatkan tata cara sholat ini kepada ulama-ulama kontemporer ya yang belum mendapatkan semacam belum mendapatkan, bisa dikatakan belum diamalkan oleh banyak umat Islam, kenapa kita tidak kembali kepada 4 mazhab yang sudah diuji madrasah ini Pak dari sejak abad ke-3 Hijriah sampai hari ini. Ya, artinya ketika kita bicara tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat, tentunya yang lebih aman Pak adalah mengikuti pandangan yang lebih dekat hubungannya kepada Nabi SAW, yaitu para ulama 4 mazhab. Ya, karena Imam misalnya dari Imam Abu Hanifah wafatnya tahun 150 Hijriah, belum jauh dari masa Rasulullah. Ya, begitu juga dengan Imam Malik bin Anas 179, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 204, dan Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah. Di samping 4 ulama ini Pak, umurnya belum jauh dari masa Rasulullah, juga ilmu mereka yang kemudian hasil dari pemahaman mereka terkait dengan tata cara sholat Rasulullah misalnya sudah diuji selama berabad-abad sampai hari ini. Mereka hidup pada abad ke-3 Hijriah, hari ini kita abad ke-15 Hijriah.
Berarti kan ilmu mereka ini Pak sudah diamalkan oleh miliaran umat Islam dari abad ketiga sampai abad ke-15. Ya, bukan berarti kita menganggap buku-buku yang tadi saya sebutkan itu salah atau itu menyimpang, tidak Pak. Tapi maksud saya kalau kita ingin membandingkan, harusnya yang lebih bijak atau lebih baik kita amalkan adalah yang sudah bisa bertahan selama berapa? 15, 13, selama 12 abad. 12 abad itu berarti kan 1200 tahun ya. Karena mohon maafnya kalau untuk buku seperti karangan Syekh bin Baz ya baru berapa tahun yang lalu Pak gitu kan. Tapi ini ulama 4 mazhab itu sudah bertahan selama 12 abad. Nah, inilah alasannya jemaah sekalian. Kenapa tema kita Pak tata cara sholat Rasulullah menurut 4 mazhab. Karena inilah rantai sanad kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, jadi maka kalau kita kemudian mengamalkan Pak ya, sholatlah kamu sebagai kamu melihat aku mendirikan sholat. Tentunya makna dari hadis ini tidak secara letter-like. Maksudnya bukan kita melihat secara langsung, tapi kita melihat dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kita yang punya sanad dari 4 mazhab sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Indonesia Pak, mungkin kita bisa jadi khususnya yang masyarakat Muslim yang memang tidak fokus belajar syariah misalnya Pak gitu ya. Mungkin kita kalau nanya masyarakat awam Pak, nanya petani, nggak usah petani lah, yang mungkin masyarakat, nanya Pak polisi, nanya para karyawan di bank misalnya, nanya karyawan di perusahaan-perusahaan Pak. Kalau kita nanya, kamu kalau sholat ikut mazhab siapa? Apa jawabannya Pak? Ya, kalau bisa jawab mazhab Syafi'i, oh bagus itu, alhamdulillah, itu ilmunya nambah itu gitu ya. Tapi banyak Pak yang nggak tahu mazhabnya apa Pak. Pokoknya dia bilang ya pokoknya saya sholat sebagaimana saya belajar dari orang tua saya sholat sebagaimana diajarkan guru di TPA saya gitu kan kayak gitu Pak. Tapi Pak, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya semua yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita Pak, itu semua akan merujuk kepada sejarah masuk Islamnya ke Indonesia, yang mana banyak ulama-ulama yang menyebarkannya bermadzhab Syafi'i gitu ya. Walaupun kita tidak tahu misalnya itu madzhabnya Syafi'i itu. Maka tapi yang jadi masalah juga Pak, yang jadi masalah juga hari ini kan karena keterbukaan media ya, bahwa dunia ini adalah globalisasi yang seakan-akan satu kampung kecil yang kita bisa mengakses segala hal, bahkan di media sosial diniatkan atau tidak terdapat banyak informasi yang kita dapatkan Pak. Maka tentu untuk kita kemudian bisa menyikapi ilmu-ilmu baru ini tadi. Nah, maka saya berinisiatif Pak untuk kita belajar tentang tata cara sholat ini menurut 4 mazhab. Walaupun mungkin dalam praktek keseharian kita sudah mengikuti satu pandangan tertentu ya, tapi untuk meluaskan wawasan kita Pak, maka kita akan belajar tentang perbandingan khususnya di antara 4 mazhab. Makanya saya pribadi tidak berniat untuk mengisi kajian fikih ibadah tentang tata cara sholat ini Pak untuk ngajarin sholat ya, karena bapak-bapak sekalian sholatnya sudah lebih lama daripada saya Pak. Ya, yang umurnya lebih tua dari saya pasti sholatnya lebih lama daripada saya gitu. Nggak mungkin saya yang lebih muda ngajarin sholat gitu, yang sudah lebih awal sholat gitu. Tapi saya berusaha untuk kita sharing bagaimana menambah wawasan. Yang mana Pak tujuan dari kita menambah wawasan sholat ini ya, tujuannya dua. Pertama adalah untuk bisa meluaskan wawasan dalam rangka meluaskan dada kita untuk lapang terhadap perbedaan pendapat. Karena banyak Pak orang yang sempit dadanya menerima perbedaan, sebenarnya bukan karena dia tidak bisa menerima perbedaan, nggak tahu Pak gitu kalau ada perbedaan. Ya. Karena wajar Pak, sebagai seorang manusia itu kadang wajar mengingkari sesuatu yang dia tidak pernah ketahui gitu. Nah, jadi maka kita akan menyampaikan hal-hal yang mungkin kita tidak tahu di tengah perbedaan ulama ini agar bisa melahirkan lapang dada ya. Dan yang kedua Pak, sekaligus bisa mengcounter mungkin ada pandangan-pandangan nyeleneh yang itu di luar dari mainstream dan di luar dari koridor pendapat para ulama yang diakui. Jadi di satu sisi Pak meluaskan wawasan, di sisi yang lain membatasi agar sesuatu yang sebenarnya menyimpang tidak masuk dalam pemahaman yang benar. Ya, karena bisa jadi Pak ada orang sholat misalnya dia
mungkin mengklaim ini pendapat ulama fulan misalnya, tapi kalau ditelusuri rupanya nggak ada dasarnya. Ya, maka bisa kita katakan Pak bahwa kalau itu tidak ada sumber kepada para ulama mazhab, kita katakan tata cara sholat yang salah. Ya, jadi di satu sisi meluaskan, tapi di sisi lain juga membatasi, ya, agar kita hanya mengikuti pandangan-pandangan yang memang mainstream atau pandangan yang memang itu ada sanadnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun berbeda. Apalagi jemaah sekalian, kalau kita misalnya membandingkan tata cara sholat Rasulullah saja, Pak, itu sebenarnya seakan Nabi itu mengajarkan tata cara sholat itu beda-beda, Pak. Ya, jadi Nabi itu ketika bertahun-tahun sholat berjamaah bersama para sahabat itu nggak sama caranya, Pak. Nah, yang jadi masalah kebanyakan hadis-hadis tentang sholatnya Rasulullah SAW itu ya datangnya bukan dari riwayat ucapan, tapi dari kesaksian para sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Pak ngajarin sholat kepada para sahabat itu bukan seperti kita belajar seperti ini, Pak. Ya, wahai para sahabat, nah kalau kalian nanti sholat ya pertama rukunnya adalah niat, lalu takbir. Nggak ada kayak gitu, Pak. Nggak ada. Lalu nanti setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan baca ayat atau surat. Nggak ada ngajarin kayak gitu, Pak. Seperti yang tadi saya katakan, Pak, Nabi ngajarin sholat kepada para sahabat adalah dengan bersabda kepada mereka, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan rupanya, Pak, kesaksian-kesaksian para sahabat itu beda-beda ketika melihat Nabi sholat. Nah, ilmu yang berbeda inilah ya yang nantinya ditransfer kepada para ulama mazhab, dan ulama mazhab inilah yang kemudian mengolahnya menjadi pandangan-pandangan yang hari ini kita kenal, Pak. Ada rukun, ada sunnah, ada pembatal dan seterusnya. Ya, karena di masa Rasulullah itu belum ada, Pak, konsep fikih misalnya ini ada rukun, ini wajib, ini syarat, ini pembatal, ini sunnah, itu belum ada. Ya. Dan kenapa di masa setelah Rasulullah ada? Ya karena terkait dengan peradaban ilmu. Ilmu mulai teorisasikan. Sama, Pak, seperti kalau mungkin pernah belajar bahasa Arab, Pak, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, itu ada kaidah-kaidah bahasa Arab kan misalnya gini. Misalnya ya, saya katakan, Pak, Ja'a Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Kenapa nggak Muhammadan atau Muhammadin? Hah? Pertama, Pak, kalau berdasarkan kaidah bahasa Arab, Ja'a Muhammadun karena dia fa'il, karena dia subjek dari perbuatan, Muhammad datang. Maka dalam kaidah bahasa Arab, fa'il itu tanda bacanya adalah marfu, tandanya dhammah. Maka dia dibaca Muhammadun. Tanda baca Muhammadun, Pak, ya, sebagai penanda bahwa itu pelaku dari pekerjaan, itu tidak di zaman Rasulullah baru dibukukan, baru disistematisasikan. Tapi di zaman Rasulullah, Pak, orang-orang sudah biasa ngomong Ja'a Muhammadun. Paham kira-kira maksud saya, Pak? Ini analogi aja ya, analogi aja. Artinya tata cara sholat di zaman Nabi udah selesai, udah final, udah finish, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tadi, Pak, baru disistematisasikan. Mana yang masuk kategori rukun, mana yang masuk kategori sunnah, mana yang kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah, mana yang kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah. Itu baru di masa ulama mazhab. Tapi di zaman Rasulullah itu belum dikenal konsep-konsep kayak gini. Sama kalau saya analogikan, Pak, kira-kira hukum gravitasi bumi itu siapa yang menentukan dan kapan itu ada, Pak? Kita kalau melempar sesuatu ke atas jatuh ke bawah, yang menentukan teori gravitasi bumi ini siapa? Hah? Siapa? Isaac Newton. Saya tanya, Pak, di zaman Nabi Adam sudah ada belum? Hah? Ya udah ada gitu, Pak. Tapi baru diteorikan di masa Isaac Newton gitu kan. Nah, jadi begitulah gambaran antara hubungan praktek sholat di masa Nabi dengan apa yang ada di dalam kitab fikih gitu, Pak. Di zaman Nabi sudah ada tapi belum disistematisasikan. Bukan berarti para ulama menciptakan hal baru, tidak. Mereka hanya mentertibkan saja gitu ya, mentertibkan bab-bab terkait dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kasih contoh nih, Pak, ya. Saya kasih contoh 2 riwayat saja, Pak. Saya banyak sekali, Pak, riwayat tentang tata cara sholat Rasulullah itu banyak. Tapi saya ingin kasih 2 contoh riwayat yang dua-duanya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Pak. Tapi kalau kita sholat hanya dengan membaca hadis ini malah bingung.
Makanya perlu ada ulama yang menjelaskan, mengklasifikasikan, mengatur dan seterusnya. Ya. Riwayat yang pertama Pak, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan ulama hadis lain, termasuk 4 ulama hadis yang menulis kitab Sunan, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Ya, yaitu terkait dengan hadis Pak, orang yang sholatnya salah lalu Nabi perbaiki. Hadisul musi sholatuhu, kata para ulama, hadis tentang orang yang sholatnya salah berulang kali dia melakukan, lalu kata Nabi ulangi. Sampai yang ketiga, akhirnya orang ini nyerah dan mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Ya Rasulullah, yang membawa kebenaran, yang engkau membawa kebenaran ya bersama denganmu, aku tidak ada tahu cara sholat yang lebih baik daripada yang aku lakukan tadi. Kalau memang salah, ajarkan yang benar bagaimana. Maka Nabi kemudian mengatakan Pak, mengajarkan cara sholat kepada sahabat ini. Iza qumta ilas sholati fakabbir. Jika engkau mendirikan ibadah sholat, bacalah takbir. Sumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah baca takbir, bacalah ayat yang engkau sudah hafal dengan mudah. Summarka hatta tatma'inna raqi'a. Kemudian rukuk dengan tumakninah. Summarfa hatta ta'dila qa'ima. Lalu i'tidal dengan tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Lalu sujud dengan tumakninah. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Lalu bangkitlah dari sujud itu dengan tumakninah dalam posisi duduk. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukanlah apa yang tadi aku ajarkan pada setiap sholatmu. Hadisnya sahih Bukhari, Muslim dan hadis-hadis yang lain dari Abu Hurairah. Coba Pak, kalau ada orang baru masuk Islam baca hadis ini Pak, gimana sholatnya Pak? Baca takbir, baca ayat yang mudah dihafal, rukuk dengan tumakninah, sujud i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, bangun dari sujud dengan tumakninah, selesai, titik. Kata Nabi, jalankan sholat seperti yang aku ajarkan. Coba, mana surah Al-Fatihah? Ada nggak? Mana doa iftitah? Mana tahiyat akhir? Mana salam sebagai penutup? Kan nggak ada Pak. Ya. Padahal ini hadisnya lengkap. Hadisnya lengkap dalam satu praktek sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang yang salah. Kita ambil hadis yang kedua Pak, yang agak lebih lengkap. Ya, yang lebih lengkap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini Imam Muslim memberi judul babun ma yajma'u atau babun ya ma yajma'u sifatas shalah wa ma yaftatih wa yahtimu bihi. Kata Imam Muslim dalam sahihnya, bab tentang hal yang mengumpulkan semua tata cara sholat Rasul dari apa yang dimulai dan apa yang ditutup. Ya. Nah ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Kalau tadi kan Pak sabda Nabi ya, ngajarin sahabat. Nah kalau hadis yang kedua ini Pak, ada seorang sahabat atau istri Nabi menyaksikan apa yang Nabi lakukan di dalam sholat. Kalau dalam ilmu hadis Pak, kalau yang pertama namanya hadis qauli, kalau yang kedua namanya hadis fi'li. Ya, hadis ucapan, hadis perbuatan. Nah kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbir. Nabi SAW itu memulai sholatnya dengan membaca takbir. Wal qiraah bilhamdulillahi rabbil alamin. Lalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini yang jadi masalah Pak. Sayyidah Aisyah hanya mengatakan dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini orang kalau salah paham Pak, akhirnya Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin langsung ruku. Padahal yang dimaksud dengan bilhamdulillahi rabbil alamin itu baca surat Al-Fatihah. Makanya nama dari surah Al-Fatihah itu Pak juga disebut dengan suratul hamdalah. Ya, karena diawali dengan alhamdulillah. Masalah nanti basmalahnya ada apa bagian dari Al-Fatihah tidak, nanti diperselisihkan oleh para ulama. Nah, setelah itu Pak, wa kana iza raka'a lam yashkhisu ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Lalu setelah Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin atau surah Al-Fatihah ini, beliau ruku dan posisi rukunya itu kepalanya tidak terlalu naik tapi juga tidak terlalu menunduk. Artinya antara atas dan bawah. Maksudnya rukunya dalam posisi lurus, tidak terlalu kayak gini, tidak terlalu menunduk, pertengahan.
Wa kana iza rafa ra'sahu minar ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan Nabi ketika mengangkat kepalanya dari ruku itu tadi tidak langsung sujud kecuali beliau berdiri dulu secara lurus. Maksudnya melakukan i'tidal. Wa kana idza rafa ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawi jalisa. Dan ketika Nabi sujud tidaklah beliau mengangkat kepalanya kecuali duduk terlebih dahulu. Wa kana yaqulu fi kulli raq'ataini tahiyyah, dan beliau membaca dalam setiap 2 rakaat at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna, dan ketika tahiyat awal itu beliau melakukan duduk iftirash, ya. Wa kana yanha an uqbatis syaitan, dan beliau melarang duduk dengan cara duduknya syaitan, yaitu ketika duduk iftirash Pak, tangan kirinya kayak gini. Nah, kayak gini Pak. Itu duduk yang dilarang ketika sholat Pak. Tapi ada juga sih yang, tapi larangannya makruh ya. Nah, jadi ini duduk kayak gini dengan nyender tangan kayak gini namanya disebut dengan uqbatu syaitan, ya. Kemudian wayanha an yaftarisa rajulu dhira'aihi iftirasa subuh, dan Nabi melarang seseorang itu ketika sujud seperti anjing Pak, yaitu tangannya ini semuanya diletakkan gini Pak, jadi nggak diangkat. Ya, Nabi melarang sujudnya dengan cara meletakkan tangannya seperti itu. Dan yang terakhir Pak, ya, Nabi SAW pernah diceritakan wa kana yahtimus sholata bitaslim, dan beliau dahulu menutup sholatnya dengan membaca salam. Nah, jadi artinya Pak, kalau kita lihat ya dari 2 hadis ini seakan saling melengkapi. Ya, ada yang ada tata cara sholat yang disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah, tapi tidak ada dalam riwayat Abu Hurairah. Dan ada yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, tapi tidak disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah. Kalau di hadis Abu Hurairah kan ada perintah tumakninah Pak, tapi di hadisnya Sayyidah Aisyah tidak ada tumakninah. Di hadisnya Sayyidah Aisyah ada salam, di hadisnya Abu Hurairah tidak ada salam. Nah, ini yang jadi masalah begini Pak, kalau ada seorang muslim, ya, dia misalnya mau sholat hanya merujuk kepada kitab-kitab hadis saja, bingung nggak Pak kira-kira Pak? Baca hadis yang kesannya bertentangan kayak gini, bingung. Ya, makanya mudahnya kita merujuk kitab fikih. Kita fikih lalu menjelaskan kepada kita Pak, rukun sholat 1, 2, 3, sunnah sholat 1, 2, 3 gitu ya. Nah, jadi kecuali kalau misalnya memang sudah belajarnya lebih mendalam, ingin merujuk langsung ke dalam hadis-hadis Nabi untuk lebih meyakinkan tentang praktek sholat, nah barulah itu dibolehkan. Tapi kalau bagi contoh sederhana gini Pak, kita ngajar, kan Nabi SAW memerintahkan kita Pak, ngajarin anak kita sholat dari sejak umur 7 tahun. Logis nggak Pak? Kalau ada seorang ayah bilang, nah alhamdulillah bapak sudah beli kitab Sahih Bukhari, kau baca ya untuk cara sholat kamu sendiri. Kira-kira anak kita bisa sholat nggak Pak dengan baca kitab Sahih Bukhari? Nggak bisa itu. Yang kedua Pak, pasti kita ngajarin sholat anak kita dengan mencontoh kita gitu kan, mencontoh kita sholat. Nah, pertanyaannya Pak, kalau anak kita mencontoh kita sholat, saya tanya nih Bapak Ibu sekalian, dari sejak takbir sampai salam, tahu nggak dalil hadisnya Pak? Kenapa Bapak baca takbir? Dalilnya apa? Kenapa baca Al-Fatihah? Dalilnya apa? Kenapa tasbih dalam rukuk sujud? Dalilnya apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu sah nggak sholatnya Pak? Kalau nggak tahu Pak, kalau nggak tahu sah nggak sholatnya? Insya Allah sah Pak, karena alhamdulillah tidak termasuk syarat sah sholat tahu dalil. Jadi syarat sah sholat itu bukan tahu dalil Pak, tapi tahu tata cara sholat, bukan tahu dalil. Tapi kalau tahu dalil Pak lebih bagus gitu ya. Tapi kalau seandainya Pak tahu dalil itu syarat sah sholat, memberatkan umat nggak? Memberatkan umat, karena nggak semua umat itu adalah yang belajar secara khusus gitu kan. Ada yang hanya mencontoh ustadznya, ada mencontoh masyarakatnya gitu ya. Nah, disitulah pentingnya kita kemudian mempelajari agama ini sesuai dengan kadar masing-masing dari umat ya. Maka standar minimal orang itu sholatnya sah Pak adalah tahu bagaimana sholat sesuai dengan ilmu yang dipelajari di masyarakat dan lingkungannya. Kalau tahu lebih dari itu, langsung tahu dalilnya, ikut pengajian rutin, nah itu bagus gitu Pak. Tapi kan coba kalau dibuat perbandingan Pak, di Mandala, ini Mandala ya, komplek apa? Nah, komplek Mandala nih Pak, antara yang ikut pengajian sama yang nggak ikut pengajian, kebanyakan yang mana Pak? Hah? Atau buat perbandingan yang tadi sholat jamaah sama yang sekarang duduk di majelis ini Pak, banyakan mana?
Nah, padahal sholat jamaah masjid gitu ya. Jadi ya bukan berarti kita menyalahkan yang tidak ikut pengajian gitu Pak. Tapi ya setiap orang punya urusan masing-masing punya kebutuhan masing-masing gitu. Jadi maka disinilah pentingnya kita tahu apa yang cara memahami bagaimana sholat itu sesuai dengan kapasitas kita dan tidak membebani seseorang lebih daripada yang tidak bisa dia lakukan. Tetapi Pak, karena tadi saya bilang kita hidup di masa era globalisasi yang mana media bisa kita akses dari berbagai macam hal ya. Kadang Pak ada ilmu-ilmu baru yang kita ini antara dua, menerimanya atau menolaknya. Ya, antara menerima atau menolaknya. Nah, ilmu baru inilah yang perlu diklarifikasi, perlu kita konfirmasi apakah itu benar sesuai dengan ajaran para ulama yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekali lagi Pak, ini alasan kenapa kita membahas tentang tema tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut 4 mazhab. Jadi hadis-hadis tentang tata cara sholat Rasul yang tadi sebagian saya sebutkan itu Pak, nanti kita analisa berdasarkan pemahaman 4 mazhab ya. Makanya di Maroko itu Pak pernah ada satu kisah, ada seorang syekh Pak ya, sebenarnya sangat disayangkan ya. Syekh ini membenturkan Pak, membenturkan antara ulama mazhab Maliki dengan Rasulullah. Karena di Maroko itu mazhabnya Maliki Pak. Tapi ada kelompok-kelompok baru lah yang muncul di negeri Maroko Pak, itu yang kemudian semacam memprovokasi masyarakat, nggak usah ikut mazhab, ikut langsung siapa? Rasulullah. Maka ada seorang wanita tiba-tiba datang kepada Syekh ini Pak. Ya Syekh, jelaskan kepada saya tata cara sholat yang benar seperti apa. Nah akhirnya Syekh ini kemudian malah nanya kayak gini Pak, mau ikut tata cara sholat Rasulullah atau tata cara sholat mazhab Maliki? Nah jadi antara mazhab Maliki sama Rasulullah dibenturkan. Nah, alhamdulillahnya Pak, si wanita ini cerdas. Ya akhirnya dia bilang tata cara sholat Rasulullah menurut mazhab Maliki. Jadi nggak dibenturkan Pak ya. Tata cara Rasulullah menurut mazhab Maliki gitu. Nah, jadi kan artinya dua hal ini sebenarnya tidak perlu kita benturkan. Nah kalau di Indonesia Pak, maka bisa kita simpulkan misalnya tata cara sholat Rasulullah menurut mazhab Syafi'i. Di Arab Saudi tata cara sholat Rasulullah menurut mazhab Hambali. Di negeri Asia Selatan termasuk yang lagi demonstrasi besar itu yang presidennya digulingkan, Nepal, nah itu mazhabnya Hanafi Pak. Maka tata cara sholat Rasulullah menurut mazhab Hanafi gitu ya. Tapi saya tidak membatasi salah satu mazhab saja Pak, karena tadi saya bilang kita ini kan dapat informasi beragam hal dari mana-mana gitu ya. Jadi kita nanti akan bandingkan tata cara sholat Rasulullah menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali ya. Baik, karena tapi sekali lagi Pak ya, bukan untuk merubah tata cara sholat bapak-bapak sekalian. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau sudah nyaman dengan sholat yang selama ini dilakukan Pak, ya udah itu aja yang dilakukan gitu. Tapi jangan menutup mata atau jangan menutup hati adanya cara sholat yang mungkin tidak kita lakukan oleh saudara Muslim kita lainnya, gitu ya. Nah ini yang ingin kita buka wawasannya agar kita bisa menghargai perbedaan. Baik, nah. Adapun teknik Pak, bagaimana pembahasan tentang tata cara sholat Rasulullah menurut 4 mazhab ini? Pertama, saya ingin menjelaskan dulu mungkin belum masuk kepada materinya ya dari sejak takbir sampai salam terkait dengan konsep tata cara sholat Rasulullah yang dipahami oleh 4 mazhab Pak. Yang sebenarnya di awal pernah kita bahas, tapi sedikit saya ulangi ya. Yang diistilahkan kalau dalam istilahnya Imam Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani itu disebut dengan istilah al-matrukat. Al-matrukatu fi shalah. Jadi sesuatu yang menjadi bagian dari ritual sholat, kalau ditinggalkan apa konsekuensinya? Ya, kalau ditinggalkan kira-kira apakah sholatnya masih sah? Kalau misalnya, atau apakah sholatnya tidak sah? Atau sholatnya masih sah? Kalau misalnya sah, apakah ada kewajiban misalnya sujud sahwi gitu ya? Nah itu namanya disebut dengan al-matrukat. Nah rupanya Pak, para ulama 4 mazhab dalam mengkonsep cara sholat Rasul dari takbir sampai salam itu beda-beda, walaupun ada titik temunya ya. Nah dalam masalah ini kalau kita urutkan dari mazhab Hanafi sampai mazhab Hambali Pak, sesuai dengan umur pendiri mazhabnya. Yang paling tua mazhab Hanafi ya, yang meninggal tahun 150 Hijriah, itu membagi tata cara sholat Pak menjadi 4. Jadi dari takbir sampai salam itu Pak dibagi menjadi 4. Yang pertama rukun, kedua wajib, ketiga sunnah, keempat adab. Ya.
rukun, wajib, sunnah, adab. Ya. Ini dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Maliki Pak, membaginya menjadi 3. Rukun, sunnah, adab. Jadi dalam mazhab Maliki Pak, rukun dan wajib itu 2 hal yang sama. Tapi dalam mazhab Hanafi, rukun dan wajib 2 hal yang berbeda. Ya. Dalam mazhab Syafi'i Pak, dibagi menjadi 3. Rukun, sunnah ab'ad, sunnah hayat. Atau biasanya disingkat rukun, ab'ad, dan hayat. Ya. Jadi mazhab Syafi'i dalam masalah ini Pak sama seperti mazhab Maliki, tidak membedakan antara rukun dan wajib, tapi berbeda dalam penyebutan amalan sunnah. Kalau dalam mazhab Maliki Pak, sunnah yang muakkad itu disebut sunnah, tapi sunnah yang tidak muakkad disebut adab. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, sunnah yang muakkad disebut ab'ad, sedangkan yang tidak muakkad disebut hayat. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Hambali Pak, dibagi juga menjadi 3, tapi konsepnya beda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu rukun, wajib, sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Jadi kalau dalam mazhab Hambali Pak, sunnah itu 1, nggak ada muakkad, tidak ada ghairu muakkad. Tapi mazhab Hambali sejalan dengan mazhab Hanafi yang membagi antara rukun dan wajib. Hafal Pak? Ya. Nah, atau gini, kita buat urutannya kayak gini Pak. Pertama, para ulama sepakat definisi rukun dulu Pak. Definisi rukun dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya rukun sholat ya. Nah, rukun sholat itu Pak, definisinya adalah ma yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang jika ditinggalkan sholat tidak sah. Ya, dan rukun di dalam sholat sebenarnya ada 3 Pak. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Ya, ada rukun yang terkait dengan hati seperti niat, ada rukun yang terkait dengan bacaan seperti Al-Fatihah dan takbir, dan rukun terkait dengan perbuatan seperti ruku dan sujud. Ya. Yang kedua Pak, para ulama juga sepakat di dalam sholat ada istilah sunnah. Nah, sunnah itu definisinya ya sesuatu yang jika tidak dilakukan sholatnya tetap sah. Tapi nanti sunnah ini dibagi 2 Pak, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Biasanya yang muakkad kalau ditinggalkan Pak, maka disunnahkan sujud sahwi. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya disebut ab'ad. Contohnya misalnya seperti tahiyat awal dalam sholat yang ada 2 tahiyat. Jadi sholat yang ada 2 tahiyat seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya Pak, kalau tahiyat awalnya tidak dilakukan sengaja ataupun lupa, disunnahkan sujud sahwi karena dia bukan rukun tapi sebagai sunnah muakkad yang diistilahkan dengan sunnah ab'ad. Adapun sunnah yang tidak muakkad Pak, namanya disebut dengan sunnah hayat. Nah, ini kalaupun misalnya tidak kita lakukan Pak, tidak ada sujud sahwi, bahkan tidak boleh sujud sahwi. Kalau sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat, sholatnya tidak sah. Ya, misalnya bersedekap ini sunnah hayat, atau ngangkat tangan ketika takbir ini sunnah hayat. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang jadi masalah diperselisihkan oleh para ulama itu Pak, yang tadi membedakan antara rukun dan wajib. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki Pak, rukun dan wajib itu 2 hal yang sama. Ya rukun ya wajib ya rukun gitu ya. Jadi meninggalkan wajib atau meninggalkan rukun itu intinya sholatnya tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan Hambali Pak, ini mereka membedakan antara rukun dan wajib. Dan kenapa saya menyampaikan ini dulu Pak? Karena khususnya kita Pak yang baru pulang dari umroh atau haji di Mekah, kadang kalau dapat kitab-kitab tentang tata cara sholat Pak dari pemerintah Arab Saudi, ya ingin saya katakan ini versinya mazhab Hambali. Jadi nanti jamaah ketika baca kitab-kitab kayak gini Pak, nggak usah heran kok ada wajib, ada rukun gitu ya. Apa beda antara rukun dengan wajib? Ya, maka mudahnya karena buku ini ditulis mengikuti mazhab Hambali. Dibandingkan dengan buku-buku fikih pesantren di Indonesia Pak, kayak Safinatun Najah, Matan Takrib, kok nggak ada wajib, semuanya rukun gitu ya, karena mazhabnya Syafi'i. Dan dua-duanya benar Pak, bukan berarti salah. Yang salah itu kita nggak bisa bedain mana Hanafi, mana Hambali, mana Syafi'i gitu aja gitu. Nah, jadi kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi Pak, rukun itu definisinya sama seperti yang lain, ditinggalkan sholatnya tidak
sah. Tapi kalau wajib, nah ini yang jadi masalah. Wajib itu Pak dalam mazhab Hanafi artinya adalah yang jika ditinggalkan sholatnya sah tapi berdosa. Nah, jadi dalam mazhab Hanafi definisi wajib itu ditinggalkan tetap sah tapi berdosa. Nah rupanya Pak dalam mazhab Hanafi yang dihitung termasuk wajib jika ditinggalkan sholatnya tetap sah tapi berdosa adalah diantaranya membaca Al-Fatihah. Tapi dalam mazhab yang lain baca Al-Fatihah hukumnya rukun, bukan wajib, rukun. Beda kan wajib dan rukun Pak. Jadi kalau Hanafi wajib bukan rukun gitu, tapi dalam mazhab yang lain itu rukun. Maka orang kalau misalnya ada yang sholat Pak, dia sholatnya tidak baca atau bukan Fatihah lah. Kalau mazhab Hanafi mungkin Al-Fatihah tetap baca Pak, ya karena logikanya siapa sih mau orang sholat tapi dosa, kan nggak mau Pak ya. Nah, mazhab Hanafi tetap baca Pak. Mungkin yang sering kali ada di masyarakat kita Pak, tumak ninah. Contoh sederhana Pak, di bulan Ramadan sholat taraweh 23 rakaat hanya 5 menit. Nah itu ada tumak ninahnya nggak Pak? Hah? Yang sholatnya ngebut itu Pak. Kan ada beberapa daerah. Sah nggak sholatnya Pak? Sah nggak sholatnya? Ini kan nggak tumaninah ya. Sah nggak sholatnya? Tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Kalau menurut mayoritas ulama nggak sah karena tidak tumaninah, dan tumaninah rukun. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak sah tapi berdosa. Ya, tapi berdosa. Artinya setelah salam udah banyak istighfar aja. Ya, tapi kan kita tentu nggak mau Pak sholat tapi berdosa, kan nggak mau gitu ya. Maka kita kalau sholat juga mestinya tumaninah. Nah kemudian yang terakhir Pak, dalam mazhab Hambali sama seperti mazhab Hanafi Pak, rukun dan wajib dibedakan. Tapi yang jadi masalah definisi wajib dalam mazhab Hambali tidak sama dengan mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam mazhab Hambali Pak, definisi wajib sholat itu adalah sesuatu yang jika ditinggalkan, kalau ditinggalkan dengan sengaja, sholat tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan karena sebab lupa, sholat tetap sah dan bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini wajib versi mazhab Hambali. Jadi dia dibedakannya meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa. Menariknya Pak, kebanyakan amalan-amalan sunnah di dalam sholat menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib dalam mazhab Hambali. Contohnya Pak, semua takbir selain takbiratul ihram Pak ya, takbir mau ruku, takbir mau sujud ya, termasuk i'tidal sami Allahu liman hamidah, termasuk subhana rabbiyal a'la ketika sujud dan ruku, itu semua Pak dalam mazhab Hambali wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Jadi kalau ada orang sholat Pak dalam sujudnya tidak membaca subhana rabbiyal a'la ya, maka dan dia tidak membaca itu secara sengaja, dalam mazhab Hambali sholatnya tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sholatnya tetap sah karena hukumnya sunnah. Nah jadi maka disinilah kalau tadi saya katakan Pak, kalau misalnya baca buku-buku fikih dari Arab Saudi yang bermadzhab Hambali, silakan nanti cek aja Pak di buku-buku mereka yang bermadzhab Hambali, kita baca, oh di situ kok ada tasbih hukumnya wajib. Padahal selama ini kita meyakini tasbih hukumnya sunnah. Jangan mengatakan wah ini salah nih, kayak ajaran sesat ini, enggak gitu Pak. Tapi yang benar ini kita pahami mazhab Hambali. Nah ini saya ngasih beberapa contoh saja Pak sebelum kita nanti masuk dari takbir sampai salam, nanti kita analisa. Nah ini hukumnya mazhab ini apa, mazhab B apa, mazhab C apa, dan seterusnya. Ya. Baik ya walaupun agak sedikit membingungkan Pak, tapi nggak apa-apa. Namanya belajar ya bingung Pak ya. Kalau misalnya belajar nggak pusing ya, nggak ada orang mau belajar Pak. Karena belajar itu mesti ada usaha untuk ya. Saya hafal karena bertahun-tahun ini mainan saya. Ya kalau Bapak mungkin baru mendengar wajar, itu kemudian agak tidak langsung meresap ya. Baik, tapi sekali lagi Pak, ya inilah untuk kita nambah wawasan, bukan untuk merubah sholat Bapak Ibu sekalian. Sholatlah sebagaimana yang sudah biasa dilakukan, tetapi tadi kita menambah wawasan agar bisa membuka dada kita untuk melihat adanya cara yang berbeda agar bisa menghargai sesama. Dan insya Allah Pak, nanti akan menjadi cerita di surga ketika kita bersama dengan orang-orang beriman ngomongin lagi masalah-masalah yang seperti ini gitu ya. Lalu kita konfirmasi ke Rasulullah Pak langsung. Ya, kalau sekarang kan kita nggak bisa konfirmasi Pak. Ya, di surga nanti bisa. Ya Rasul, ini saya sholat biasa pakai kunut. Ini teman saya nggak pernah pakai kunut. Ini yang benar yang mana nih Rasul? Gitu. Coba Pak, kebayang nggak kita ngomong itu depan Rasulullah Pak? Hah? Kebayang kalau masuk surga dulu Pak. Nah itu ya kalau nggak masuk surga ya nggak ada kebayang masalah itu. Nah, makanya saya katakan surga itu Pak Roni bagi orang-orang beriman ya, apakah mereka sepakat ataupun
berbeda ya. Dan tidak mungkin masuk surga yang ada rasa dengki kepada sesama saudaranya ya. Baik, maka terakhir saya tutup Pak dengan kita perbanyak doa, Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami rasa dengki kepada sesama saudara kami, dan sesungguhnya Engkau Maha kasih sayang kepada kita semua. Baik, begini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu Isya ya, saya cukupkan. Dan mohon maaf belum masuk kepada pembahasan secara detail ya. Insyaallah kita mudah-mudahan akan bisa bahas kembali, dan saya izin langsung pamit nih Pak, nggak bisa ikut salat Isya berjamaah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.